Baik, selamat malam teman-teman semuanya, seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di acara Ngopi Instan, Ngobrol Pintar, Interaktif, dan Spontan KJRI Hong Kong pada malam hari ini. Saya Ayu Saptaningtyas akan menemani teman-teman semua membawakan acara pada malam hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini, pastikan sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong, serta media sosial KJRI Hong Kong yang lain, yaitu ada di Instagram, YouTube, dan juga Twitter, untuk mendapatkan informasi terkini yang berguna untuk seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Nah, kami juga seperti biasa mengundang teman-teman semua untuk ngobrol bareng bersama kami, baik melalui kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan di nomor WhatsApp 94001506. Nantinya akan dipilih 2 orang penanya yang akan mendapatkan hadiah tabungan sebesar 500 Hongkong dolar persembahan dari Bank BNI. Nah, di episode Ngopi Instan yang sebelumnya, telah terpilih 2 orang penanya yang sudah menyampaikan pertanyaan dan mendapatkan hadiah tabungan sebesar 500 Hongkong dolar dari Bank BNI. Pastikan teman-teman saat ini yang sedang menyaksikan juga jangan ketinggalan untuk nanti silakan bertanya seputar topik kita pada malam hari ini. Ya, baik. Ini dia kedua orang pemenang undian tabungan Bank BNI, yaitu yang pertama Ibu Sumarni dan Ibu Kurniati. Selamat, mudah-mudahan hadiahnya dapat berguna untuk Ibu Sumarni dan Ibu Kurniati ya. Baik. Oke, malam hari ini kita akan membahas topik mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi wanita. Sudah hadir 2 orang narasumber bersama kita malam hari ini yang akan ngobrol bareng. Narasumber yang sudah tidak asing lagi nih untuk teman-teman yang pemirsa setia Ngopi Instan ya. Malam hari ini yang pertama ada Ibu Medina Spears dari Pathfinders. Pathfinder adalah sebuah NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan ibu dan anak pekerja migran di Hong Kong. Selamat malam, Ibu Medina. Malam, Mbak Ayu. Selamat Apa malam. kabar, Ibu? Baik, terima kasih. Dan selamat malam semua untuk teman-teman di Hong Kong dan juga di Macau. Baik. Kemudian yang berikutnya Ibu Dr. Rahmadia Ermita, atau yang lebih sering disapa Ibu Dr. Mita, dokter kesehatan umum yang nanti akan berbagi seputar kesehatan reproduksi wanita. Halo Bu Dr. Mita, apa kabar Bu? Semoga sehat selalu. Selamat malam Bu Ayu, baik. Selamat malam Bu Medina, teman-teman Ngopi Instan ketemu lagi ya malam ini. Oke, kita ngobrol bareng nih sama Bu Medina dan Bu Dr. Mita ya. Nah, teman-teman semua, mengapa kita mengangkat isu ini, isu kesehatan reproduksi wanita dan juga seputar keluarga berencana? Karena kita WNI yang ada di Hong Kong sebagian besar merupakan wanita yang masih dalam usia reproduktif ya, yang sewajarnya memahami secara baik pilihan-pilihan apa saja yang ada dalam merencanakan keluarga, merencanakan kehamilan, dan juga menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, bersama dengan kedua orang narasumber, kita akan bersama-sama membahas mengenai isu ini. Saya ingatkan lagi juga teman-teman, silakan untuk nanti menyampaikan pertanyaan di akhir paparan dan juga diskusi kita bersama ya. Boleh mungkin terlebih dulu saya boleh ke Ibu Medina ya Bu ya. Bu Medina yang banyak berkecimpung melalui Pathfinders menangani berbagai permasalahan ataupun kasus terkait ibu dan anak pekerja migran. Nah Bu, di Hong Kong sendiri sebetulnya bagaimana fakta yang terjadi di lapangan yang terkait isu ini Bu, dan hal apa saja yang dihadapi oleh teman-teman apabila kita kurang memahami perihal mengenai perencanaan keluarga maupun perencanaan kehamilan gitu Bu. Ya, baik Bu Ayu, terima kasih. Mungkin saya bisa share screen ya Bu ya? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya.
Oke. Ya, terima kasih Bu Ayu atas introduksinya mengenai Pathfinders, dan mungkin bagi teman-teman semua yang belum begitu mengenal ya mengenai Pathfinders, siapakah kami di sini? Kami adalah satu LSM atau lembaga swadaya masyarakat, atau yang kerennya NGO dibilangnya di sini. Ini kita adalah satu organisasi yang membantu banyak para pekerja rumah tangga asing ya, bukan hanya saja dari Indonesia, tapi juga dari seperti Filipina, kemudian ada beberapa jumlah yang sangat kecil seperti dari Bangladesh, Nepal, atau Thailand. Dan di sini kita membantu para pekerja rumah tangga asing tersebut yang sedang hamil untuk menavigasi ya cara-cara atau prosedur-prosedur yang benar secara hukum di Hong Kong, seperti misalnya bagaimana cara memberitahukan kepada majikan. Oke, kemudian juga hak-hak kita sebagai pekerja rumah tangga asing, misalnya nanti kalau hamil punya cuti hamil berapa lama, dan apakah ini secara hukum diperbolehkan untuk seorang majikan menterminate seseorang pekerja rumah tangga asing yang sedang hamil. Dan seperti ini banyak sekali yang mungkin belum tahu secara pasti ataupun buta ya dari masalah ini. Kemudian juga bagaimana cara mengakses kesehatan umum di Hong Kong, misalnya rumah sakit umum di Hong Kong ya. Kemudian nanti setelah selesai hamil, bagaimana dengan bayi tersebut, apa saja dokumentasinya, karena semuanya harus didokumentasikan secara benar supaya bayi tersebut bisa memulai ya kehidupan awal yang baik. Oke. Di sini tadi langsung sebenarnya saya sudah menyebutkan beberapa mengenai misi dan visi kami. Jadi misi kami di sini adalah memastikan anak-anak yang paling rentan dan tidak mendapat dukungan di Hong Kong dilindungi dan dihormati, dan juga ibu mereka yang kebanyakan adalah ibu migran, para pekerja rumah tangga asing maupun mantan pekerja rumah tangga asing, untuk diberdayakan nantinya dan supaya bisa menemukan jalan menuju masa depan yang lebih baik lagi. Nah, visi kami adalah agar semua anak-anak yang lahir di Hong Kong dan rentan tadi bisa mendapatkan awal yang adil dalam hidup. Kemudian seperti tadi Ibu Ayu bilang ya Bu Ayu, dari kami mungkin kami bisa berbagi dengan teman-teman semua di sini apa yang terjadi di lapangan di Hong Kong ya, bukan di Macau tapi di Hong Kong, melalui berbagi dengan teman-teman semua data-data dan statistik yang telah kami dapatkan. Setiap tahun tentu saja kami harus memberikan laporan tahunan yang biasanya juga setiap tahun secara internal kami berbagi dengan teman-teman di organisasi kami secara quarterly atau triwulan ya. Jadi ada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan keempat. Nah, apa yang akan saya tampilkan di sini dan berbagi dengan teman-teman semua adalah sampai dengan triwulan ketiga, sampai bulan September kemarin. Oke, mungkin kita bisa lihat di sini ya. Untuk manajemen kasus kami di sini bisa dilihat bahwa dari sampai triwulan ketiga ada 985 kehidupan yang telah kami sentuh. Di sini terdiri dari 506 anak, kemudian 479 perempuan atau ibu. Ya. Dari 985 kehidupan yang telah kami sentuh, ini adalah terdiri dari 312 kasus yang telah kami tangani, di mana 146 kasus ini terbawa dari tahun 2020 dan ada 166 kasus yang baru. Dan kami juga banyak sekali menerima pertanyaan melalui hotline ya. Di sini ada 167 pertanyaan, atau ya mereka mungkin ingin mencari informasi. Dan tadi saya sempat sebutkan juga ada 166 kasus yang baru di tahun ini sampai bulan September. Jadi secara average, secara normalnya ya ada sekitar tiap tahun 13 kasus per tahunnya. Seperti kita lihat di bawah, dari tahun 2018 sampai 2021 ada beberapa pergerakan ya, tapi sebetulnya di sini dari tahun ke tahun ini
sayangnya kita tidak melihat ada kasus yang ada tahun di mana yang anjlok gitu, nggak ada tidak begitu banyak kasus. Ini biasanya kasusnya dari tahun ke tahun itu sama, dan setiap bulan kasus yang kami tangani itu juga sama. Jadi makanya saya di sini senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semua, dengan adanya Ibu Dr. Mita juga dan dari Konsulat Indonesia, karena di sini kalau misalnya kita mungkin berdiskusi lebih banyak mengenai hal ini, mungkin kasus kamu bisa turun. Seperti itu ya. Jadi di sini saya sangat berterima kasih atas platform yang sudah diberikan untuk kita semua. Dan di sini dari keselamatan dan keamanan. Dan kalau tadi ada keluarga yang ingin mempunyai anak, kemudian dan mungkin setelah datang ke Hong Kong ada kejadian yang tidak diinginkan ya, kemudian ada kehamilan yang tidak direncanakan seperti itu. Nah, di sini kami juga membantu misalnya dengan pilihan dari pada saat hamil tadi. Biasanya kami memberikan pilihan, yaitu yang pertama untuk menjaga anak, kemudian atau tidak akan menjaga anak dengan penanganan kelahiran dini ya, kemudian juga ada bantuan adopsi. Dan di sini dari keselamatan dan keamanan, di sini beberapa hal yang kami kategorikan pelayanan-pelayanan kami berikan. Kami berikan bantuan adopsi, dan sampai bulan ini ada 9 kasus adopsi yang telah kami bantu. Kemudian kalau misalnya ada pekerja rumah tangga asing yang hamil, kemudian diterminate ya oleh majikan atau juga resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut, kemudian tidak mempunyai tempat tinggal karena setelah terminate kan tidak boleh tinggal di tempat majikan. Dan di sini kami juga bisa membantu dengan tempat tinggal sementara, di mana sampai bulan ini ada 26 orang. Kemudian ada juga yang banyak yang kembali ke negara asal, di mana ini adalah salah satu solusi ya, sebetulnya yang paling baik untuk ibu dan untuk anak juga kembali ke negara asal, karena untuk tinggal di sini dengan anak itu sangat sulit, karena kan majikan biasanya tidak akan mau ya untuk ya kalau kita sendiri nggak apa-apa, cuma kalau untuk harus juga menempatkan seorang bayi dan seorang anak itu cuma agak berat di sini. Dan seperti kita tahu tempat tinggal di Hong Kong ini tidak besar ya, dan ini juga untuk anak nanti membesarkan anak lingkungannya seperti apa, mungkin kurang kondusif untuk kesehatan, untuk secara keamanan juga ya untuk anak tersebut. Kemudian kalau tadi saya bilang ada yang diterminate dan tidak berani pulang kembali ke Indonesia atau ke negara mereka masing-masing, maka mereka memilih untuk overstay. Karena tadi kehamilannya mungkin tidak direncanakan tadi kan, mungkin bukan dengan suami atau juga belum menikah di sini seperti itu. Kemudian ada beberapa yang masih tetap bekerja, tetapi data yang kami miliki dengan tetap bekerja ini sampai periode akhir dari cuti hamil. Dan setelah cuti hamil, biasanya ada yang follow up dengan kita, atau saya tetap bekerja dengan majikan saya yang sama, atau setelah cuti hamil beres, sebelum beres mungkin mereka pulang ke Indonesia, kemudian melahirkan di Indonesia, ataupun ada yang melahirkan di sini, tapi secara data kami tidak mengetahui lebih dari setelah cuti kehamilan selesai. Dan untuk kesehatan dan nutrisi, di sini kami membantu juga ada 48 orang yang sudah mulai pengendalian kehamilan melalui kontrasepsi. Dan mungkin juga karena kehamilan yang tidak direncanakan atau ini banyak yang mengalami depresi ya di sini, makanya kami melakukan screening juga untuk depresi. Kemudian bagi mereka yang tidak mempunyai akses ke kesehatan umum, kami juga bisa membantu, dan di sini ada yang kami bantu sebanyak 79 orang. Dan untuk pengasuhan yang bertanggung jawab di sini sebagai orang tua ya, atau sebagai ibu yang sedang hamil, kami memberikan beberapa kelas pendidikan untuk semuanya, ada 93 kelas, di mana di sini banyak sekali mengenai kelas-kelas mengenai pemberdayaan, kemudian juga kelas-kelas mengenai parenting, positive parenting, dan kemudian juga ada untuk postnatal atau prenatal sebelum kehamilannya, selama kehamilan dan setelah kehamilan,
Kemudian juga ada 11 screening untuk perkembangan anak. Kemudian setelah itu kami akan di sini ingin membagi juga demografis klien dari Pathfinder. Seperti yang bisa kita lihat, yang berasal dari Indonesia dari tahun ke tahun ini ya tetap sama, menjadi mayoritas atau menjadi porsi yang terbesar dari klien kami. Sampai bulan ini 56% orang Indonesia, dan diikuti oleh mereka yang berasal dari Filipina sebanyak 38%. Dan selebihnya tadi saya sempat menyebutkan mereka dari negara-negara seperti India, Bangladesh, dan Nepal. Jadi lumayan besar ya, 56%, lebih dari setengah adalah dari Indonesia. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan adanya acara-acara seperti ini, Bu Ayu dari konsulat, dan juga dengan himbauan dari Ibu Mita nanti, mungkin kita bisa melihat penurunan dari persentase ini. Begitu Ibu, mungkin nanti untuk cara mengaksesnya bisa di-share lagi dengan teman-teman semua setelah himbauan dari Ibu Mita. Terima kasih Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Medina sudah dipaparkan ya, kita sudah melihat semua bagaimana fakta yang ada di lapangan, dan tadi sudah disampaikan bagaimana dalam beberapa waktu belakangan memang terjadi peningkatan begitu ya Bu, kasus-kasus yang diterima oleh Pathfinders, karena Pathfinders memang khusus berfokus pada ibu dan anak, dan harapannya dengan adanya acara ini teman-teman yang menyaksikan juga semakin lebih aware terhadap isu ini, dan juga harapannya baik untuk kita sendiri maupun teman-teman di sekitar kita ya bisa lebih memahami kembali akar permasalahan dari hal tersebut, dan juga bersama-sama kita menanggulangi dan menjadi solusi ya untuk hal tersebut. Dan salah satunya juga dengan meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan pemahaman kita mengenai perencanaan kehamilan, khususnya juga terkait kontrasepsi. Nah, Ibu Dr. Mita di sini akan berbagi kepada kita juga ya Bu ya mengenai alat-alat pilihan kontrasepsi yang ada di saat ini ada, dan mungkin pilihan apa saja yang tepat gitu, dan bagaimana menentukan alat kontrasepsi yang tepat untuk kita gitu, dan juga kemudian apa bedanya, mungkin kan berbeda-beda ya alat kontrasepsi ini, A, B, C, ada yang hormonal, ada yang non hormonal, dan mengapa penggunaan kontrasepsi ini penting gitu. Silakan Ibu Mita, kesempatan kami persilakan. Baik, Bu Ayu, terima kasih banyak Bu Medina. Ternyata ini ya, saya baru belajar fakta dari paparan Bu Medina tadi, cukup ini juga ya, mengejutkan gitu ya. Nah, ini baik, saya share screen juga. Share screen. Oh, boleh. Ini dari, ini Bu Ayu ya yang share screen ya. Oke, jadi malam ini pas banget kita ngomongin kesehatan reproduksi. Kalau ngomongin tentang kesehatan reproduksi, saya mau make sure dulu teman-teman semua tahu bahwa kita semua itu punya hak reproduksi. Ya, jadi semuanya, laki-laki, perempuan, dari kelas sosial apapun, suku apapun, dari agama apapun, itu kita itu punya hak reproduksi, yaitu hak untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak jarak kelahiran antara anak, serta penentuan waktu kelahiran anak ya. Nah, hak reproduksi ini tadi kalau secara detail ada 12 poin. Saya highlight yang penting-penting aja ya. Poin pertama itu mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang mengikuti acara ini teman-teman sudah bisa dibilang sedang menunaikan hak reproduksi teman-teman gitu, mendapatkan informasi ya.
Terus yang poin kedua itu mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi ya. Misalkan pelayanan terhadap ibu hamil, bahkan jika kehamilannya itu tidak diinginkan. Ini bisa poin kedua ini bisa dibilang aktivitas-aktivitas Pathfinder ini berkaitan dengan hak reproduksi yang kedua ini ya, seperti jadi pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi untuk semua ibu hamil seperti itu. Lalu poin yang ketiga, kebebasan berpikir tentang kesehatan reproduksi. Jadi ini contohnya misalnya dalam keluarga, teman-teman bisa berdiskusi dengan pasangan tentang jarak nanti seperti apa, misalnya jarak antar anak berapa tahun, lalu pilihan KB-nya apa, ini contoh dari hak reproduksi yang ketiga. Lalu hak reproduksi yang keempat ini adalah menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Ya, ini untuk informasi aja buat teman-teman bahwa jarak ideal antar anak itu sebenarnya adalah antara 3 sampai 5 tahun idealnya. Lalu juga ada sebaiknya bahwa bayi-bayi yang baru lahir itu mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Lalu juga, saya coba share screen. Maaf Bu Ayu, ini saya kok nggak bisa share screen ya. Jadi pulang. Ibu Mita silakan kalau akan share screen. Oke. Kok jadi only host? Ini kok ada advanced sharing option ya Bu Ayu? Oh ini harusnya sudah bisa. Oke. Oke. Poin yang ketiga tadi tentang jumlah anak dan jarak kelahiran ya, idealnya bahwa jarak kehamilan itu antara 3 sampai 5 tahun. Lalu kehamilan itu idealnya tidak terlalu muda, yaitu kurang dari 20 tahun, dan juga tidak terlalu tua, yaitu lebih dari 35 tahun. Lalu tidak terlalu dekat, ya, jaraknya tidak kurang dari 2 tahun, dan juga tidak terlalu banyak, lebih dari 2. Nah, itu idealnya jadi seperti itu tentang jumlah anak dan jarak kelahiran. Lalu juga hak untuk hidup ya, jadi setiap ibu yang mengandung itu berhak untuk memastikan memastikan aman ya, jadi keadaan hamilannya itu sehat, dan juga jadi itu tadi antenatal care itu penting banget seperti yang Bu Medina tadi udah mention sebelum ini. Lalu juga kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Ini ada poin-poin lain, ada 12 poin lain, ini yang penting yang saya highlight tadi. Oke. Nah, tentang pelanggaran hak reproduksi ini, jadi apa sih contoh-contoh dari pelanggaran hak reproduksi? Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Contohnya itu pertama ada kekerasan. Ya, kekerasan ini kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, kekerasan seksual itu termasuk dari pelanggaran hak reproduksi. Lalu juga terjadinya infeksi menular seksual ya. Di sini termasuk juga HIV/AIDS. Ini merupakan pelanggaran hak reproduksi. Pernikahan usia dini, pernikahan usia muda, perkawinan anak juga contoh dari pelanggaran hak reproduksi. Kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, akibatnya bisa mengakibatkan meningkatnya angka kematian ibu dan juga angka kematian anak. Oke, ini mungkin sekilas saja. Jadi, kekerasan seksual ini biasanya ini hubungan ya antara kekerasan dan infeksi menular seksual. Ini buat gambaran sekilas saja buat teman-teman. Jadi, kekerasan seksual ini bisa jadi suatu hubungan seksual tanpa pelindung. Nah, bisa terjadi perlukaan pada organ reproduksi luar ya, karena kan terjadi perlukaan pada organ reproduksi luar ini. Nah, dua hal ini bisa menjadi resiko. Semakin besarnya resiko untuk kuman masuk itu akan meningkat. Nah,
Selain itu, hubungan seksual tanpa pelindung ini bisa mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan dan juga infeksi menular seksual ini bisa mengakibatkan aborsi spontan ataupun bisa juga mengakibatkan kecacatan pada janin seperti itu. Nah, kehamilan yang tidak diinginkan ini juga bisa lead ke unsafe abortion atau aborsi yang nggak aman ya, yang tidak pada yang pada di tempat-tempat yang tidak seharusnya seperti itu. Nah, itu bisa lead juga pada kematian ibu atau juga kematian bayi, dan juga bisa juga malah bayinya itu hidup tapi terjadi kecacatan seperti itu. Jadi itulah kenapa penting banget teman-teman itu memastikan gimana ya supaya tidak terjadi pelanggaran hak reproduksi tadi seperti itu. Oke, next ini sekilas saja. Saya pernah bahas dulu tentang infeksi menular seksual. Jadi ini berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Gejala-gejalanya ini teman-teman bisa lihat. Ini beberapa contoh gejalanya. Ada luka di sekitar alat kelamin, anus ataupun mulut ya. Terus ada tonjolan kecil-kecil, kayak cacar gitu, atau keputihan yang tidak normal. Terus ada benjolan yang tidak normal. Ini beberapa tanda-tanda dari infeksi menular seksual. Nah, ini tadi bisa juga terjadi infeksi menular seksual ini kan bisa ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Jadi melalui hubungan seksual yang tidak aman seperti itu sangat berpotensi. Terus juga pasangan yang berganti pasangan seperti itu. Nah, itu bisa menjadi faktor resiko ya terjadinya penularan penularan infeksi menular seksual ini. Oke, ini beberapa contoh penyakit infeksi menular seksual ya. Ada herpes, sifilis, gonore, HIV/AIDS ini juga merupakan termasuk dari infeksi menular seksual. Terus kutil kelamin ini mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tentang HPV ya. HPV human papilloma virus itu juga salah satu penyebab dari terjadinya CA cervix atau kanker serviks seperti itu. Tadi beberapa contoh dari infeksi menular seksual. Oke, tadi teman-teman udah tahu tentang beberapa poin-poin hak reproduksi. Lalu setelah itu contoh dari pelanggaran hak reproduksi dan juga sekilas tentang infeksi menular seksual gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang, apa sih hubungannya sama KB? Nah, mungkin kalau teman-teman baca poin-poin tadi, KB atau family planning atau perencanaan keluarga ini adalah salah satu bentuk teman-teman melaksanakan hak reproduksi teman-teman seperti itu. Jadi KB ini praktek pelaksanaan mengatur kehamilan dan jarak kelahiran dalam keluarga bisa dilakukan dengan menggunakan kontrasepsi ataupun sterilisasi volunter ya. Kalau teman-teman ada yang mikir, aduh ribet KB atau males gitu. Tapi ternyata yang perlu teman-teman pertimbangkan, family planning atau KB ini punya banyak keuntungan. Ini tadi ya, pertama, ini ya mencegah kehamilan beresiko dan menurunkan angka kematian bayi. Karena kalau kita bisa mengkondisikan jarak kelahiran seideal mungkin, terus bisa mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, itu kan jadi ini angka-angka kehamilan beresiko, angka kematian bayi ini bisa menurun seperti itu. Dan yang selain itu juga KB bisa juga membantu mencegah HIV/AIDS dan juga infeksi menular seksual tadi yang sudah saya sebutkan. Terus ini ada yang pemberdayaan meningkatkan edukasi, memperlambat angka pertumbuhan penduduk, itu juga keuntungan-keuntungan KB yang lain. Oke, next. Nah, ini macam-macam kontrasepsi ya. Ini ada gambarnya. Jadi pertama ada kontrasepsi natural. Jadi tidak menggunakan instrumen-instrumen apapun, yaitu dengan cara penanggalan ya. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu juga. Terus senggama terputus dan juga amenorrhea laktasi. Ini biasanya pada ibu-ibu yang sedang menyusui 6 bulan pertama biasanya lebih aman ya terjadi kehamilan seperti itu. Lalu ada metode barier ya, hormonal, IUD dan steril. Oke, masuk. Ini metode barier ya. Jadi barier ini artinya itu adalah penghalang ya.
intinya dari metode KB metode ini adalah mencegah sperma membuahi sel telur. Itu intinya dari metode ini. Keuntungannya metode ini ada macamnya, ada kondom ya, baik kondom untuk laki-laki, male ataupun female ya. Lalu ada juga diafragma. Ini diafragma ini yang ungu ini itu nanti fungsinya dia menutupi cervix ya, seperti itu. Ada juga spermicide gel. Ya, biasanya dipakai bersamaan dengan diafragma. 3 dan 4 ini dipakai bareng biasanya. Nah, yang perlu teman-teman tahu, keuntungan dari metode barrier ini, baik male ataupun female kondom, ini adalah kontrasepsi yang memiliki keuntungan proteksi terhadap sexual transmitted disease atau infeksi menular seksual tadi. Jadi dapat mencegah HIV/AIDS dan juga penularan infeksi menular seksual. Tadi ya, ini metode barrier. Oke. Itu pilihan yang pertama. Keuntungannya itu mungkin kalau kontranya, mungkin ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman ya menggunakan kondom, ataupun ada orang-orang yang memang alergi dengan bahan kondom karena kan dari latex ya gitu. Itu mungkin kontranya seperti itu. Lalu ini tadi kontrasepsi hormonal, saya sebutkan tadi ada banyak macamnya. Jadi kontrasepsi itu nggak cuma pil, ada banyak sekali. Ada pil, ada injeksi, ada implan, ada IUD, dan ada juga patch ya. Nah ini pil, salah satu metode kontrasepsi yang efektif, di mana satu pil diminum setiap hari pada waktu yang sama. Jadi ada hormon-hormon tertentu, ada hormon-hormon di dalam pil ini, ada banyak macamnya, ada yang kombinasi, ada yang isinya progestin aja gitu. Nanti tergantung kebutuhan orang per orang itu berbeda seperti itu. Tingkat gagalnya 0,1%. Ini ya. Biasanya kalau di pilnya, nah ada yang warna kuning biasanya diminum dari yang kuning pertama ini diminum di hari pertama menstruasi seperti itu, lalu ngikutin setiap hari diminum ikut arah panas seperti itu. Itu tadi ya. Jadi keuntungannya pil KB ini, siklus haidnya jadi teratur, bisa digunakan dalam jangka panjang ya. Terus kalau misalnya teman-teman tiba-tiba memutuskan untuk saya pengen hamil, bisa dihentikan setiap saat seperti itu. Bisa digunakan dari usia remaja sampai menopause ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada remaja yang mengalami gangguan menstruasi ya, itu juga bisa menggunakan pil KB seperti itu. Terus satu lagi keuntungan dari pil KB ini bisa digunakan sebagai kontrasepsi darurat seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya nih ada yang lupa pakai kondom tapi terus takut terjadi kehamilan. Nah, pil KB ini bisa digunakan sebagai kontrasepsi darurat seperti itu. Kontranya kekurangan dari pil KB ini bisa terjadi spotting, lalu kadang-kadang mual dan pusing pada 3 bulan pertama, tapi setelah lepas dari 3 bulan pertama biasanya sih oke gitu ya. Ada juga yang efek sampingnya ada kenaikan berat badan seperti itu, dan juga kontranya yang lain tidak bisa mencegah infeksi menular seksual gitu ya. Oke, ini pilihan KB yang berikutnya, ada injeksi atau suntik ya. Ada yang tiap 3 bulan, ada yang tiap 1 bulan ya. Kontranya pakainya mudah. Jadi kalau pil KB kita harus disiplin, nggak bisa. Memang sebaiknya kita tidak lupa minum. Tapi kalau ini kan tiap bulan, jadi lebih praktis. Terus mungkin kalau ada yang menyusui, tidak ada gangguan laktasi atau menyusui seperti itu. Kontranya haidnya jadi tidak teratur, bisa juga ada efek pada berat badan, dan tidak bisa digunakan untuk jangka panjang. Atau di sini lebih dari 2 tahun ya. Kalau yang per bulan itu tidak disarankan untuk ibu-ibu yang sedang menyusui ya, karena dia ada efek gangguan laktasi seperti itu. Kalau yang
per 3 bulan itu tidak ada gangguan pada menyusui. Jadi ibu menyusui aman pakai KB suntik seperti itu. Oke, ini ada implan. Ada yang di implan implan itu biasanya dimasukin di bawah lengan seperti ini. Ini pilihan KB berikutnya ya. Implan hormon juga ada yang dimasukkan sampai 6 implan. Ini bisa bertahan sampai 5 tahun, 5 sampai 9 tahun. Ada yang menggunakan 1 implan saja itu bisa bertahan sampai 3 tahun seperti itu. Ini tadi lokasinya biasanya dimasukkan di bawah lengan seperti ini. Pro-nya, kelebihannya jangka panjang, jadi kita nggak repot-repot minum setiap hari, terus biasanya setelah lepas implan, kalau ada yang mau hamil lagi, reversibilitasnya baik, jadi bisa segera hamil, seperti itu ya. Terus juga tidak mengganggu laktasi, jadi untuk ibu-ibu yang menyusui tidak perlu khawatir. Kontranya biasanya haidnya tidak teratur, terus tidak bisa digunakan sendiri, jadi harus ke ke rumah sakit ataupun bidan yang berpengalaman memasang implan seperti itu. Terus juga tidak bisa melindungi terhadap infeksi menular seksual seperti itu. Oke, ini yang terakhir ada IUD atau intrauterine devices. Jadi alat ini nanti akan dimasukkan ke dalam rahim ya. Nah, IUD ini bisa bertahan lama, bisa sampai 8 tahun, 5 sampai 8 tahun. Ada yang hormonal, ada yang non hormonal, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Biasanya kalau teman-teman ada yang mensnya banyak banget gitu ya. Nah, itu biasanya IUD hormonal itu lebih cocok karena hormon yang ada di sekitar instrumen IUD ini itu bisa mengatur perdarahan, jadi menstruasinya tidak terlalu banyak seperti itu. Tapi kalau ada teman-teman yang merasa nggak ada masalah dengan menstruasi, biasanya dan pengen yang lebih lama, karena yang non-hormon itu bisa bertahan lebih lama daripada yang hormonal, bisa sampai 8 tahun, itu bisa pilih IUD yang non-hormonal, seperti itu. Ini ya, efektivitasnya sangat tinggi, sampai 90% lebih. Terus efektif segera, dan bisa digunakan jangka panjang ya, tadi 5-8 tahun. Setelah dilepas, bisa segera kembali hamil, dan tidak mengganggu laktasi sama sekali. Kontranya memang darah haidnya lebih banyak, apalagi yang non-hormon. Terus bisa meningkatkan resiko ini adalah infeksi di pelvis, jadi infeksi di sekitar area rahim ya. Jika pasangan atau kehidupan seksualnya resiko tinggi infeksi menular seksual ya, seperti itu. Oke, ini tadi ada macam-macam ada ini metode withdrawal atau senggama terputus, ada sperm set. Nah, ini dari yang paling tidak efektif sampai yang paling efektif. Jadi yang paling tidak efektif yang paling bawah ya. Metode natural tadi, spermicide, terus kondom diafragma itu lebih efektif, lalu pil suntik ini lebih efektif lagi, implan, IUD, dan sterilisasi ini yang paling efektif untuk kontrasepsi, seperti mencegah kehamilan ya. Oke, ini beberapa macam efek samping yang sering dikeluhkan orang-orang yang menggunakan kontrasepsi ya. Keluhan kontrasepsi hormonal, ada jerawat, terus mens tidak teratur. Nah, jerawat ini sering pada orang-orang yang KB-nya ada progestin. Jadi pil KB yang mengandung progestin ini sering. Tapi kalau pil KB kombinasi lebih jarang terjadi gitu. Jadi malahan kadang-kadang kulitnya itu lebih halus seperti itu orang-orang yang pakai pil KB kombinasi. Jadi kalau teman-teman khawatir misalnya masalah jerawat, itu bukan excuse untuk
tidak pakai KB, karena pil KB kombinasi malah bikin kulitnya lebih mulus seperti itu. Terus ada lagi gangguan pada menstruasi ya. Ini biasanya pada IUD, implan, tapi jarang terjadi pada pil-pil kombinasi gangguan menstruasi. Terus nyeri payudara ini jarang terjadi pada pil KB. Ini tadi ada sakit kepala, mual tadi saya gangguan haid ya pada implan, DMPA, kontrasepsi darurat. Jadi macam-macam. Dan tidak semua orang itu efek sampingnya akan sama, tergantung reaksi tubuh masing-masing. Nah, kalau misalnya ada yang nggak cocok dengan pil KBA, tapi jangan khawatir teman-teman, nggak langsung ya udah saya nggak pakai kontrasepsi aja, tidak perlu khawatir karena pilihan kontrasepsi banyak, bisa ganti ke pil KBB atau malah bisa ganti suntik atau malah bisa ganti IUD. Jadi bisa kita cari yang cocok kalau memang teman-teman itu ingin melakukan penjarakan atau mencegah kehamilan seperti itu. Jadi ada banyak option seperti itu. Oke, mungkin itu Bu Ayu, mungkin bisa kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau. Baik, terima kasih Bu Mita sudah menjelaskan secara lengkap sekali ya. Tadi mulai yang poin penting yang kami catat juga mengenai hak reproduksi ya Bu ya. Kita jadi mengetahui terkait hak reproduksi ini bahwa kita sebagai perempuan memiliki hak reproduksi. Pertama tadi pentingnya memahami kita punya akses terhadap informasinya dan juga pendidikan mengenai reproduksi kita, dan juga kita harusnya memegang kendali ya terhadap jumlah anak dan juga jumlah kelahiran yang akan kita jumlah anak yang akan kita punyai begitu. Artinya karena sebagai perempuan kita yang punya infrastrukturnya ya Bu ya. Iya, betul Bu ya. Harusnya bisa sebaiknya itu bisa didiskusikan dengan pasangan gitu. Ya. Jadi maksudnya seperti apa? Karena kan ya itu tadi, kalau seideal mungkin akan lebih enak juga buat dia. Maksudnya misalnya jarak kelahirannya terlalu dekat, anaknya masih kecil, ibunya sudah hamil, kan ibunya juga yang lebih akan lebih challenging ya Bu Ayu, keadaan seperti itu. Jadi kalau bisa dikondisikan seideal mungkin seperti yang tadi saya mention, mungkin itu akan lebih enak juga gitu. Betul, poin yang penting sekali untuk kita ketahui bersama teman-teman ya, yang disampaikan oleh Bu Mita juga tadi terkait hak reproduksi, yaitu mengenai kebebasan dan keamanan terkait kesehatan reproduksi kita. Dan juga tadi sudah disampaikan berbagai jenis-jenis kontrasepsi yang bisa menjadi pilihan teman-teman kita semua yang sesuaikan dengan kondisi kita juga ya. Dan juga tadi ada berbagai macam, baik yang hormonal maupun tidak, dan juga selain mencegah kehamilan yang tidak terencana, juga hal yang penting yang harus kita pahami juga terkait penyakit menular seksual. Dan itu ada alat kontrasepsi tertentu yang memang efektif untuk menanggulangi mencegah penularan ya Bu Ayu. Penularan penyakit menular seksual tersebut. Dan juga tidak hanya juga mengenai kehamilan tidak terencana begitu ya Bu ya. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Bu Mita banyak sekali macamnya, tinggal teman-teman nanti menentukan yang sesuai dengan kondisi teman-teman yang diperlukan juga. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenisnya, kemudian kita menentukan kontrasepsi yang tepat untuk kita, untuk di Hong Kong sendiri nih, untuk bagi teman-teman yang aktif secara seksual, bagaimana mengakses terhadap alat kontrasepsi ini. Mungkin Bu Medina bisa share juga ya Bu, info mengenai akses terhadap alat kontrasepsi maupun informasi terkait reproduksi ini yang bisa diakses oleh teman-teman atau oleh kita semua di Hong Kong ini. Ya, terima kasih Bu Ayu, Ibu Dr. Mita, terima kasih, saya jadi banyak belajar lagi malam ini, sampai tulis-tulis segala. Jadi
tadi ya kita sudah banyak mengetahui dari Ibu Dr. Mita. Kemudian setelah mengetahui ini semua, bagaimana kita kemana nih sekarang untuk bisa mengakses semua apa yang telah dibagikan oleh Ibu Dr. Mita tadi ya. Oke, di sini saya akan men-share dengan teman-teman semua. Maaf. Oke, kita juga di sini bekerja sama Pathfinders dengan Family Planning Association di Hong Kong. Oke, di mana mereka mempunyai beberapa pelayanan yang lumayan banyak ya di sini ya. Tapi yang paling penting untuk pada pembicaraan malam ini atau diskusi malam ini adalah mereka memiliki pelayanan untuk birth control atau pengendalian kelahiran. Kemudian ada termination of pregnancy atau penanganan kehamilan dini atau aborsi ya. Kemudian juga banyak pelayanan mengenai kesehatan wanita. Ada Women's Health Service, ada Menopause Service juga, kemudian ada penyakit cervical kliniknya. Oke, kemudian ada beberapa macam lagi pelayanan-pelayanan yang lain. Ini bisa dilihat di website mereka ya di fpa.com.hk kalau tidak salah. Oke, kemudian di mana saja kantor FPA atau Family Planning Association ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah Wan Chai Clinic, di mana ini adalah headquarter atau kantor utama mereka. Ini dekat Southhorn Playground. Ada di situ sebelahnya banget dekat MTR exit B1. Cuma 1 menit tinggal ngegelandang ke situ, udah nyampe. Oke, kemudian ada juga di Mau Tau Chung. Ada juga di Wong Tai Sin Clinic. Di sini ada bisa di-capture mungkin oleh teman-teman ya di mana lokasi-lokasi ini. Kemudian di Yuen Long dan juga di Tsuen Wan. Oke, jam mereka berbuka adalah dari Senin sampai hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 8 malam. Oke, jadi bisa diakses setelah malam hari ya. Jadi tidak ada alasan lah istilahnya untuk nanti tutupnya jam 5 atau tutupnya jam 6, enggak sampai jam 8 kok. Dan hari Sabtu juga buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Sayangnya di sini untuk teman-teman yang mempunyai hari libur hari Minggu ya, kebetulan banyak sekali di sini pekerja rumah tangga asing yang liburnya hari Minggu dan hari nasional itu tutup. Ya, tapi bisa meminta kepada majikan untuk mungkin 1 jam atau 2 jam untuk pergi ke sana di hari Senin sampai Jumat ataupun Sabtu. Oke, kemudian untuk pergi ke sana tidak perlu membuat janji, jadi hanya walk-in saja. Dan harus diingat kalau pendaftaran ini akan ditutup 15 menit sebelum jam tutup klinik. Jadi nggak usah terburu-buru, 15 menit sebelum tutup mereka masih bisa menerima pendaftaran. Kemudian tadi sebelum saya masuk ke harga-harga untuk dari bentuk-bentuk kontrasepsi tadi, di sini juga ada biaya konsultasi dan pemeriksaannya. Oke, untuk biaya konsultasi ke dokter di birth control clinic dari pengendalian kehamilan tadi sekitar 150 sampai 200. Di sini ada dibilang entitled person dan 300 non entitled person. Nanti setelah ini akan saya bahas apa itu perbedaannya. Kemudian kalau minta untuk rujukan dari klinik dokter di sana untuk konsultasi, ini harganya $350. Untuk termination of pregnancy ada 200 atau 300 ya. Untuk counselingnya saja ya, untuk counselingnya, bukan untuk prosedurnya. Oke. Kemudian nurse assessment atau pemeriksaan oleh suster $30 dan $60 untuk mereka yang non-entitled. Kemudian ada early pregnancy assessment atau pemeriksaan kehamilan dini ya, ini $300. Kemudian, di sini biaya-biaya lainnya seperti tadi yang bentuk-bentuk dari kontrasepsi yang telah ada beberapa yang telah Ibu Dr. Mita sebutkan juga ya di sini ya. Untuk tes kehamilan sendiri di sini ada $70. Kemudian tadi untuk pil ada $50 sampai $100 per cycle. Jadi mungkin sekitar 30 ya, untuk 30 hari ya, Bu Dr. Mita. Betul. Per cycle itu ya. Kemudian ada injectable kontraseptif atau suntikan, itu $60 sampai $70 per dosisnya. Kemudian IUD, tadi yang hormonal dan tidak hormonal ya, ada dari 270 yang kemudian 2.300 yang paling mahal ini di sini per IUD tadi. Nah, ini saya mungkin Ibu Dr. Mita bisa memberikan sedikit masukan untuk vagina contraceptive film. Ini $80
Tadi saya mencoba untuk melihat apakah ada di penerangan yang tadi diberikan Ibu Dr. Mita, tapi sepertinya tidak ada di situ ya Bu ya? Iya Bu Medina ya, vaginal contraceptive film. Ya, mungkin ini bisa nanti kita follow up lagi ya. Baik. Ya, di sini tersedia di FPA atau di family planning. Kemudian emergency contraceptive pill atau tadi pil darurat yang seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Dr. Mita, ini $60-70 per dosisnya. Kemudian juga ada untuk basal digital thermometer, jadi untuk ovulasi ya, masa ovulasi, perkiraan ovulasi itu sekitar $200. Nah, untuk ini juga selain seperti misalnya untuk saya mau pilih pil gitu dan saya tahu pil apa yang bagus untuk saya, kalau tidak bisa pergi ke FPA atau family planning, di lokal-lokal farmasi juga, di lokal-lokal apotek di Hong Kong juga biasanya dijual ya, seperti yang terkenal di Hong Kong judulnya Vanda Farmasi ya, di situ ada seperti pil-pil kehamilan kontraseptif tadi. Kemudian sedikit saja membahas tadi apa yang non-entitled person dan entitled person. Di sini untuk Hong Kong resident, oke, tadi mungkin harganya berbeda, sedikit lebih murah ya. Untuk Hong Kong resident tadi itu adalah entitled person. Kemudian visa bekerja seperti pekerja rumah tangga asing atau PMI tadi di sini ini juga termasuk yang entitled person. Persyaratan dokumentasinya hanya membawa Hong Kong ID, cukup sekian, tidak ada yang lain-lain lagi. Kemudian bagi mereka yang bukan pemegang visa bekerja, maksudnya ada turis yang mungkin mereka ingin mengakses salah satu dari pelayanan tadi, mereka akan dimasukkan ke kategori non-entitled person, jadi harganya biasanya yang lebih mahal. Dan juga untuk mereka yang memegang status paperan di Hong Kong, ini juga kalau misalnya mempunyai dukungan dari ISS, ini sebetulnya free of charge semua pelayanannya, jadi tidak diminta biaya ya. Yang ada untuk menjadi persyaratan dokumentasi di sini adalah tadi surat paperan dan juga ada surat bukti dari ISS. Itu aja Bu Ayu dari saya untuk bagaimana cara mengakses ke family planning. Baik, terima kasih Bu Medina atas share-nya. Jadi teman-teman sudah tahu bagaimana mengakses terhadap kebutuhan kontrasepsi ini. Nah, ternyata sudah banyak pertanyaan yang masuk, Ibu. Mungkin kita pilih beberapa dan kita bahas satu persatu ya, Bu ya. Baik, bisa ditampilkan pertanyaan yang pertama dari teman-teman. Ya, pertanyaan pertama. Selamat malam Ngopi Instan. Kenalkan nama saya Wiwin. Saya ingin menanyakan terkait efek samping bagi kesehatan reproduksi wanita apabila penggunaan KB IUD sudah melebihi batas berlaku dan belum dilepas. Ya, baik. Mungkin silakan Ibu Mita ya untuk menjawab pertanyaan Ibu. Selamat malam Bu Wiwin. KB IUD ini memang ada batas waktunya ya. Tadi biasanya kalau yang hormonal itu sekitar 4-5 tahun, sedangkan kalau yang non-hormon itu bisa sampai 8 tahun. Efek sampingnya apa? Kalau tidak dilepas itu resiko terjadinya infeksi, karena kan IUD ini sebenarnya bisa dibilang benda asing ya, benda asing di dalam rahim seperti itu. Jadi ketika sudah lebih dari masa efektifnya, ditakutkan resiko terjadi infeksi seperti itu. Sebaiknya sih mungkin kan tadi Bu Medina udah mention beberapa tempat-tempat untuk cek check up. Saya rasa bisa juga itu untuk ganti IUD mungkin ya, Bu Medina ya. Bisa sekali Bu Dr. Mita. Iya seperti itu. Oke, baik. Baik, semoga menjawab dan sebenarnya sudah jelas juga nanti akses terhadap untuk pemeriksaan kesehatan untuk IUD juga tadi sudah ada juga diberikan layanannya oleh kantor pemerintah perencanaan keluarga di Hong Kong ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Baik, selamat malam Ibu. Saya Nunuk Margiati. Ingin bertanya bagaimana cara mengetahui bahwa keputihan yang dialami seseorang itu normal atau tidak normal dan seberapa seringkah kita harus cek kesehatan atau pap smear. Baik, silakan Ibu Dr. Mita, Bu. Oke.
Ya, baik. Oh ya, tadi saya juga ini, apa namanya, Bu Medina tadi mention vaginal VCF ya, Bu Medina ya. Betul, betul. Nah, jadi VCF ini atau vaginal contraceptive film ini itu sebenarnya fungsinya adalah spermicide. Jadi apa namanya, kayak non hormonal ya. Tadi saya nyebutin ada biasanya digunakan bersamaan dengan diafragma. Nah, tapi kalau ini cuma gelnya aja. Jadi apa namanya, ketika filmnya itu dimasukkan ke dalam apa namanya, vagina, nanti dia akan berubah jadi gel yang fungsinya spermicide itu tadi. Jadi bisa juga menjadi option nih kalau teman-teman memang tidak mau menggunakan yang jangka panjang tadi ya, ini bisa digunakan jangka pendek seperti itu. Nah, tadi sorry pertanyaannya Bu Nunu ya. Kapan keputihan itu kita bisa bilang nggak normal ya? Keputihan itu kita harus lihat warnanya. Warnanya kalau masih bening ataupun putih itu masih oke. Tapi kalau udah hijau seperti itu maka sudah perlu waspada. Warna, bau, apa namanya, konsistensi ya. Kalau biasanya kalau baunya sudah berubah, konsistensinya juga sudah lebih misalnya lebih kental seperti itu. Terus kalau nggak gitu misalnya ada campuran darah seperti itu. Nah, itu mungkin sudah ada tanda-tanda bahwa keputihan ini tidak normal. Sudah perlu dicek ya, perlu dicek lebih lanjut seperti itu. Terus tadi apa lagi pertanyaannya Bu Ayu? Mohon maaf. Maaf, boleh ditampilkan kembali pertanyaannya? Tentang keputihan. Dan seberapa seringkah kita harus cek kesehatan. Nah, kalau di sini yang dimaksud adalah pap smear, itu tergantung usia ya, Bu Nunu ya. Jadi pap smear ini kan tujuannya adalah untuk pemeriksaan adanya human papillomavirus ya, atau HPV. Nah, HPV ini juga salah satu beresiko ditularkan melalui hubungan seksual seperti itu. Tergantung ya, tergantung usia, tergantung apa namanya, kehidupan apa namanya, maksudnya pola berhubungan seksualnya seperti apa. Nah, itu per orang berbeda seperti itu. Tapi penting untuk dilakukan setidaknya sekali seumur hidup untuk mengetahui pap smear apa namanya, ada human papillomavirus atau tidak, seperti itu. Baik. Baik, oke. Terima kasih jawabannya Bu Mita. Semoga menjawab untuk Bu Nunu ya. Baik, selanjutnya kita bahas kembali pertanyaan berikutnya. Selamat malam Bu Ayu, Ibu Rahmadi, Ibu Medina. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arya Jackson. Pertanyaannya adalah sebagai PMI yang akan berangkat dan cuti pulang biasanya diwajibkan KB oleh PT atau majikan, sedangkan PMI itu belum menikah dan belum pernah melakukan hubungan seks. Nah, apakah ini mempengaruhi kesehatan reproduksi kita? Oke, baik. Saya sebelum ke Bu Medina atau ke Bu Mita, mungkin boleh merespon sedikit terkait sebetulnya kewajiban KB itu bukan menjadi salah satu syarat ya untuk PMI bisa berangkat ke negara penempatan begitu. Nah, apabila PT memberlakukan kewajiban ini perlu dicek kembali sebetulnya, dan PMI saya yakini berhak untuk menolak atau mengatakan tidak begitu, karena ini bukan termasuk kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, mungkin apabila ada unsur pemaksaan, dan sebenarnya perlu ditanyakan juga apa tujuan dari PT memberlakukan kewajiban ini seperti apa, karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Mita juga kita perlu paham ya mengenai hak reproduksi kita, artinya kita juga memegang kendali apakah kita akan melakukan KB atau tidak begitu, terutama dengan kondisi yang belum menikah dan belum pernah melakukan hubungan seks, dan ini tidak terlihat kebutuhannya sebetulnya. Ya, itu terlebih dulu respon dari kami seperti itu. Dan apabila ada
PT yang menerapkan kewajiban seperti ini mungkin sebaiknya bisa dicek terlebih dulu atau mungkin bisa disampaikan ke KJRI juga apabila memang merugikan untuk PMI tersebut. Tapi selain itu juga apakah mempengaruhi kesehatan reproduksi apabila melakukan KB bila tidak ini bisa saya simpulkan tidak aktif secara seksual gitu ya. Silakan Ibu Mita atau Ibu Medina juga apabila ingin menambahkan. Baik, Mbak Ria ini kondisinya belum aktif secara seksual seperti itu ya. Nah sebenarnya memang pada kondisi-kondisi tertentu ya pada remaja misalnya menstruasi yang terlalu panjang atau menstruasi yang terlalu banyak biasanya memang bisa menggunakan pil KB seperti itu untuk mengatur karena pil KB ini bisa digunakan untuk mengatur hormon seperti itu. Nah ketika pil KB-nya dihentikan itu tidak akan berpengaruh terhadap kesuburan ya, kondisi kesuburan seperti itu. Tapi memang penggunaannya itu untuk kondisi tertentu gitu Bu Ayu. Misalnya ada beberapa remaja yang menstruasi sampai 2 minggu seperti itu karena kondisi tertentu. Nah itu bisa kita gunakan pil KB dan itu tidak mempengaruhi kesuburan seperti itu. Oke, seperti itu. Baik. Berarti disesuaikan dengan kondisinya ya, melihat kondisinya terlebih dulu. Oke, baik Bu Medina mungkin mau menambahkan atau? Nggak ada Bu Ayu, tapi saya tadi setuju sekali dengan apa yang Bu Ayu bilang mengenai kalau satu PT mewajibkan seseorang PRTA untuk ber-KB itu sebetulnya harus diselidiki lebih jauh lagi ya. Nah, itu aja Bu. Terima kasih. Baik kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita bisa berikan kesempatan ke Selamat malam Dr. Rahmadia, Bu Medina, Bu Ayu, semoga senantiasa diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya kepada Bu Dr. Rahmadia, apakah jenis makanan yang dikonsumsi juga mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita? Jika mempengaruhi, makanan apa saja yang perlu dihindari dan makanan apa saja yang mendukung kesehatan reproduksi wanita? Dan kemudian mengingat banyak sekali teman-teman PMI yang tidak mendapatkan konsumsi dan asupan gizi yang layak dari majikan, tips apa yang bisa diberikan untuk teman-teman dalam kondisi tersebut sehingga kesehatan reproduksinya terjaga? Baik, silakan Ibu Dr. Mita. Baik, selamat malam. Jadi jenis makanan yang dikonsumsi mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita, iya, karena tapi sebenarnya pada dasarnya intinya kita harus menjaga pola makan sehat aja gitu Bu Ayu. Karena gini, jadi salah satu bahan baku untuk membentuk hormon estrogen yang sangat erat dengan hormon reproduksi kita ya, itu adalah lemak. Jadi orang-orang dengan obesitas, berat badan yang berlebih ya, kalau obesitas berarti kan mungkin pola makannya makanan-makanan tinggi lemak, terus tinggi karbohidrat seperti itu ya, itu kecenderungan untuk terjadinya instabilitas hormon itu lebih tinggi seperti itu. Kalau hormonnya nggak teratur, maka otomatis organ reproduksinya juga mungkin ada gangguan perdarahan seperti itu Bu Ayu. Jadi kembali lagi pola makan seperti apa ya, pola makan yang sehat seperti itu. Jadi tidak terlalu tinggi lemak, tidak terlalu tinggi karbo. Jadi yang seimbang ya, seimbang. Terus tipsnya seperti apa? Saya sih beberapa kali menyampaikan ke teman-teman bahwa kalau memang kita nggak bisa, tidak sulit ya untuk akses makan yang seimbang, maka coba diimbangi ketika teman-teman itu punya waktu untuk snacking, pilih snack-snack yang lebih sehat ya, seperti kan kalau di sini kita bisa akses terhadap buah-buahan, itu kan mudah ya Bu Ayu seperti itu. Jadi sih kita coba snacking yang lebih sehat sih, saya kembali lagi itu ininya kalau tipsnya buat teman-teman. Terus kalau misalnya nih teman-teman kayak, oh saya tuh sering dapat contoh kasus ya, sering dapetnya tuh mie instan seperti itu ya. Gimana supaya mie instannya itu lebih sehat gitu. Jadi karena mie instan itu isinya karbohidrat, diimbangi dengan sayurnya juga
tambahkan sayur yang lebih banyak seperti itu. Jadi sebisa mungkin teman-teman konsumsi serat tinggi. Serat itu bisa didapat di sayur-sayuran dan buah-buahan seperti itu ya. Dan sebisa mungkin membatasi lemak dan karbohidrat karena itu akan menjadi tabungan lemak yang nantinya akan mengganggu hormon wanita kita seperti itu. Oke, baik. Nampaknya masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita batasi terlebih dulu untuk 2 pertanyaan terakhir ya, boleh ya Bu ya? Baik. Oke, baik. Mari silakan bisa ditampilkan. Selamat malam Bu Ayu, Bu Medina, Dr. Ahmadiyah dari Bu Marini di Meifu. Pertanyaannya, jika kita hamil atau ingin mengecek kandungan di dokter kandungan di Hong Kong, apakah biaya tersebut ditanggung kita atau majikan? Dan di umur sudah kepala 4 ini, apa tips jika ingin hamil lagi? Karena banyak yang bilang masa tersebut sangat rentan terhadap calon ibu. Baik, pertanyaan pertama mungkin boleh dibantu Ibu Medina untuk menjawab, Ibu. Dan pertanyaan kedua untuk Dr. Mita ya. Ya, siap Bu Ayu, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Marini ya. Yang pertanyaan pertama ini, jika kita hamil atau ingin mengecek kandungan di dokter kandungan di Hong Kong, apakah biaya tersebut ditanggung oleh kita sendiri atau majikan? Jawabannya adalah ditanggung oleh kita sendiri. Ya, karena majikan tidak ikut campur dengan proses kehamilan tersebut. Dan kebetulan kalau dengan visa bekerja di sini sebagai PMI atau pekerja rumah tangga asing, teman-teman semua mempunyai akses ke kesehatan umum. Jadi bisa masuk ke rumah sakit dan nanti bisa membuat janji dengan dokter di sana, dan biayanya sangat kecil ya di sini. Jadi tidak usah khawatir karena sudah mempunyai hak untuk mengakses kesehatan umum di Hong Kong. Jadi biaya ditanggung sendiri dan biaya tersebut tidak akan besar. Begitu Bu Ayu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Bu Mita. Baik, ya Bu Marini, selamat malam. Jadi memang betul jika tadi sudah saya sebutkan ya, memang idealnya kehamilan itu tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Terlalu muda di sini definisinya kurang dari 20 tahun dan terlalu tua di sini definisinya lebih dari 35 tahun. Jadi kalau memang bisa dibilang kehamilan 40 tahun bisa kita golongkan kehamilan yang beresiko seperti itu. Nah, maka seperti apa tipsnya? Sebenarnya sama seperti kehamilan pada umumnya, konsumsi makanan-makanan yang tinggi kandungan asam folat ya, supaya ini untuk perkembangan janinnya. Lalu untuk ibu harus ini ya, ANC-nya, antenatal care atau pemeriksaan kehamilannya harus disiplin seperti itu. Jadi supaya kita bisa mendeteksi jika ada kondisi-kondisi yang perlu ditangani seperti itu. Misalnya darah tinggi pada kehamilan atau diabetes seperti itu, karena ini nanti akan berbahaya untuk dalam proses kelahiran nantinya seperti itu. Maka dari itu semakin beresiko maka harus semakin disiplin jika terjadi kehamilan ya, maka harus semakin disiplin ibu untuk melakukan antenatal care-nya seperti itu sih tipsnya Bu Ayu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mita. Oke, kita bacakan pertanyaan terakhir ya sebelum kita menutup Ngopi Instan pada malam hari ini. Oke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam. Saya Siti Mudawatul, selamat malam Mbak Siti di Kuari B. Mau tanya, apabila seorang BMI sengaja atau tidak sengaja hamil, lalu majikan tidak terima, lalu PMI-nya diterminate, apakah PMI boleh menuntut? Baik, ini ke Ibu Medina ya Bu ya? Iya Ibu Ayu, ini sayangnya pertanyaannya, terima kasih untuk pertama-tama untuk Ibu Siti ya. Kalau misalnya kasus-kasus ini banyak sekali kasus-kasus yang kami terima di Pathfinders ya, kebetulan. Jadi jawaban secara singkatnya adalah seorang majikan tidak boleh memberhentikan seorang pekerja rumah tangga asing karena mereka hamil.
Ini adalah salah satu hak asasi manusia, ya. Jadi majikan sudah melanggar peraturan. Apabila seorang PRTA pekerja rumah tangga asing ingin menuntut majikan karena mereka diterminat karena mereka hamil, ini sangat bisa dituntut untuk majikan. Majikan sangat bisa dituntut oleh pekerja rumah tangga asing. Nah, seperti itu aja, Bu. Simpelnya. Ya, baik. Karena memang hamil itu bukan itu adalah hak kita sebagai wanita ya, Bu ya. Ya, betul. Ya. Dan majikan tidak bisa untuk berhentikan kontraknya karena alasan tersebut. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara Ngopi Instan pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang disampaikan dari teman-teman, banyak sekali, dan mudah-mudahan jawaban dari kami dan juga informasi yang disampaikan berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak juga kepada Ibu Medina dan Ibu Dr. Ernita sudah menyampaikan paparan dan juga materi yang sangat bermanfaat sekali nih. Saya percaya teman-teman dan saya sendiri juga belajar banyak sekali pada malam hari ini. Sebelum menutup, kiranya ada pesan singkat terakhir mungkin kepada teman-teman, Bu. Saya berikan kesempatan dulu mungkin ke Bu Mita terlebih dulu ya, Bu. Silakan, Bu. Oke, jadi berkaitan dengan kesehatan reproduksi tadi ya, Bu Ayu. Ya itu teman-teman kenali bahwa kita semua itu punya hak reproduksi ya. Jadi dan karena kita yang bearing ya, maksudnya kita kan yang hamil, jadi teman-teman mesti banget aware ya tentang penjarakan, tentang jarak-jarak antar kehamilan, terus berapa berapa anak yang diinginkan, itu emang teman-teman berhak untuk memutuskan itu tadi. Dan untuk supaya dan KB ini bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan hak reproduksi teman-teman seperti itu. Baik. Poin yang tepat sekali dan kita maknai bersama ini pesan Bu Mita pada malam hari ini ya. Pahami hak reproduksi dan tentukan masa depan kita sendiri, gitu ya, Bu ya. Baik, Ibu Medina, silakan Ibu. Ya, kalau dari saya mungkin setelah kita mengetahui banyak sekali ya apa yang diberikan oleh Ibu Dr. Mita tadi mengenai pencegahan, kemudian alat-alat yang bisa dipakai, bentuk-bentuk kontrasepsi yang bisa dipakai untuk kita semua ya. Jadi pesan saya adalah pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Jadi lebih berhati-hatilah kita sebagai seorang wanita yang apalagi pada usia reproduksi ya. Saya udah di atas reproduksi jadi nggak usah mikirin. Berhati-hati karena dampaknya bisa sangat besar sekali. Satu kehamilan yang tidak direncanakan ini sangat besar sekali dampaknya karena kita akan membawa satu kehidupan ke dunia ini. Kalau belum siap, kita harus berjujur dengan diri sendiri, belum siap ya. Kalau misalnya memang harus menunggu, marilah kita menunggu. Seperti itu dari saya. Terima kasih Bu Ayu dan baik. Sekali lagi terima kasih sekali Bu Medina dan Bu Dr. Ernita atas waktunya, sudah menyempatkan meluangkan waktu bersama-sama Ngopi Instan pada malam hari ini ya. Terima kasih sekali lagi juga teman-teman yang sudah menyaksikan, sudah menyampaikan pertanyaan, sudah menyaksikan sampai akhir Ngopi Instan pada malam hari ini. Tentunya kita akan bertemu kembali di Ngopi Instan episode selanjutnya dengan tema-tema lain yang tidak kalah menarik lagi. Demikian saya tutup Ngopi Instan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ini kayak baper ya.